Ini saya mempunyai pertanyaan. Yang menyangkut ulangi dong. Saya ini mempunyai pertanyaan tentang usaha. Bagaimana caranya kita itu mengembangkan usaha biar kita usaha itu maju? Itu saya pertanyaannya begitu saja. Mohon dijelaskan dengan detail begitu. Jelas enggak ini pertanyaannya? Jelas. Oke, monggo dijawab. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Nurholis, ini menarik ya. Ini pertanyaan soal usaha, bagaimana usaha itu bisa berkembang ataupun usaha itu bisa maju gitu loh. Oke, mungkin sedikit dari jawaban dari saya mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin ya nanti ya. Jadi soal pengembangan usaha itu menurut saya pribadi itu kuncinya satu, telaten dulu ya. Dua, memang harus teliti, dan ketiganya memang harus giat, dan keempat terakhir ya memang harus istiqomah gitu. Jadi pandangan saya pribadi soal untuk kemajuan usaha itu memang satu ya, telaten, teliti, giat, dan istiqomah. Itu kunci untuk membuat usaha kita semakin maju. Kalau usaha satu misalkan penjual martabak gitu ya, kalau jualan martabak itu satu gerobak misalkan, dari kita penghasilan satu harinya misalkan bersih ini ya, bicara soal bersihnya pendapatan itu satu harinya 500.000. 500.000 itu satu bulan berarti 15 juta ya kan ya, 500.000 satu bulan berarti 15 juta gitu. 15 juta kalau satu bulan satu tahun berarti pira? 150-an lah, 150 juta kan ya. Kalau pikiran kita untuk berkembang, untuk maju dalam berusaha, berarti uang yang satu tahun kita dapat 150 juta itu kita harus puterin lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan ada peluang, ada gerobak ataupun ada lokasi untuk buat jual lagi, berarti kita harus mencabang gitu loh. Memang kita harus berani dalam usaha. Kalau memang kita usahanya segitu terus ya berarti satu tahun kita pendapatan 150 juta itu terus gitu. Jadi nggak bisa berkembang, nggak bisa naik. Ya setiap tahunnya segitu. Kalau misalkan kita buka cabang misalkan 1, 2, 3 cabang gitu kan, yang 150 juta dalam satu tahun itu bisa naik sampai berapa miliar, mungkin bisa masuk kalau misalkan berapa cabang itu. Ya itu mungkin pendapat saya gitu dalam untuk majunya usaha gitu. Ya mungkin dari Mas Miftah ada pendapat lain dalam dalam untuk kemajuan usaha dalam bidang usaha gitu ya, mungkin bisa disampaikan. Oke. Atau bisa dijelaskan. Jadi saya akan berbicara sesuai dengan kapasitas saya ya. Berbicara soal usaha, faktor usaha biar usaha maju atau sukses. Ya. Kudu gibah kan jain. Orang apa maksudnya dulu? Yes. Jadi pertanyaannya kan sangat menarik, tapi saya akan berbicara sesuai dengan kapasitas saya ya. Jadi biar usaha sukses ya. Iya, berkembang. Iya, berkembang. Jadi kita harus berbicara jangan keahliannya kita saja, kita juga melibatkan faktor ilahi, faktor
apa namanya itu faktor kehokian. religius. Ya. Jadi walaupun kita sudah disiplin, sudah ulet, sudah berusaha, itu tidak 100% menjamin. Yang 100% menjamin itu ya karena kehokian, karena sorry ngomong Yang Ya benar. yang iya yang Iya. ngaran Oh, iya, ngaran iya, podcast iya. kan anak. Yo, ya serius temen lo. walaupun Ya, serius dong, intinya orang nungguin dong. apa yang Ciklan ngomong? Oke. Tidak 100% Iya, itu. 100%. Karena apa? Saya membandingkan ada orang yang sudah usaha dari tahun 90 sampai sekarang. Saya lihat Bikin gitu aja lah ya. iya. Saya yakin orang itu pasti sudah disiplin, orang itu sudah ulet, sudah tekun gitu. Tapi tidak menjamin itu kesuksesan. Ada juga orang yang baru buka usaha ya. 1 tahun 2 tahun dia itu langsung bisa membuka 5 cabang 3 cabang, anggaplah dia berjualan bakso gitu atau jualan warteg lah gitu. Lah oke lah kita melibatkan disiplinan, oke, ketekunan juga oke, tapi itu tidak nomor pertama. Menurut saya nomor pertama itu kehokian, itu kehokian. Jadi Ente hoki. ya, tidak menghargai. Orang mau dengaran podcast kayak aku. Ya orang itu tidak Durung tidak harus praga. menunjuk orang. Durung praga iya. Ngopi. Tapi yang perlu diingat, kehokian itu tidak datang dengan kita tidur-tiduran, males-malesan. Kehokian itu datang ketika kita itu melakukan kesalahan tapi kita memperbaikinya. Tapi kalau kita melakukan kesalahan yang sama, kehokian itu tidak akan datang. Itu loh. Maksud saya begitu. Bukan berarti kita itu mengadakan kehokian. Yang dimaksud kehokiannya itu kayak gitu. Kita melakukan kesalahan, ya berarti kita jangan melakukan kesalahan ini lagi. Itu kehokian akan datang. Jadi kalau kita hanya sekedar tidur, malas-malasan, kehokian itu tidak akan datang gitu. Itu menurut saya. Jadi kalau kita kepengen sukses, intinya kita belajar sih. Harus belajar. Belajar ke siapa ya? Orang yang sudah sukses. Masa iya sih kita mau belajar kesuksesan sama orang yang di bawah kita? Itu yang mustahil. Gitu jawaban saya. Ya, gini loh. Tadi kan saya menjelaskannya seperti ini. Jadi sampean kan bilang bahwa kesuksesan ataupun berkembangnya usaha itu karena kehokian gitu kan. Tapi kan bicara saya itu misalkan Mas Nurholis itu dalam usaha 1 harinya sudah pendapatannya 500.000 gitu loh. Ini sudah berpenghasilan gitu loh ya. Ketika Mas Nurholis berpenghasilan 500.000 1 hari, berarti kalkulasinya 1 bulan kan 15 juta. Sekiranya kalau Mas Nurholis ingin berkembang ataupun lebih pesat maju gitu usahanya, berarti kan hasil 15 juta itu 1 tahunnya 150 juta, berarti itu digolang. Digolang itu berarti diputar lagi gitu loh. Jadi yang memang pasti itu Mas Nur ya, maksudnya 1 bulan 15 juta, 1 tahunnya 150 juta. Sedangkan usaha yang pertama itu memang sudah berjalan gitu loh. Sedangkan uang penghasilannya 1 tahunnya 150 juta. Berarti kan uang itu posisinya udah ada gitu loh. Nah, pertanyaannya Mas Nur itu bagaimana usahanya agar berkembang pesat gitu kan. Jadi ya pendapatan yang 1 tahun 150 juta itu harus diputar gitu loh. Adapun nanti di belakangnya gagal ataupun hasil itu kan belakangan. Yang penting harus ada tekad dari Mas Nurnya, karena keinginannya untuk berkembang pesat dalam jadi uang yang 150 juta harus diputar kembali gitu loh. Jadi penghasilan tidak dapat dari usaha yang pertama doang. Jadi ada cabang 1, 2, 3. Jadi bisa berkembang gitu loh. Maksud saya itu seperti itu, bukan masalah soal apa hoki itu bukan. Pertanyaannya itu 1 harinya itu udah pasti 500.000 dia dapatnya gitu loh. Jadi agar berkembang uang itu harus diputar lagi. Contoh kayak pengusaha besar kan memang mainnya seperti itu. Karena terlalu banyak uangnya itu buat apa? Kalau misalkan disimpan di bank itu kan 100 juta ya 100 juta doang, nggak bisa nambah kecuali dia deposit ke bank.
bisa ada bunganya gitu kan. Tapi kalau ditaruh cuma itu ya 100 juta sampai tua pun 100 juta doang. Tapi kalau 100 juta itu diputer buat usaha ini usaha itu, 100 juta bisa jadi 1 miliar gitu loh. Ini bukan bicara masalah kesuksesan atau kemajuan usaha itu karena kehokian, itu bukan. Ini bicara realita bahwa Mas Nurholis seharinya bersih udah 500.000, agar bisa berkembang usahanya diputer uang yang segitu itu loh. Jadi Mas Nur paham? Enggak dino. Ini untuk ngomong lah. Jadi ini permasalahannya ya ada penyelisihan lah, pro kontra dari pro kontra. Namanya ini berarti ada yang berbeda. ya. Yang satu tadi Oke. masalah hoki, yang satunya tadi ya nomor satunya ulet kayak gitu kan. Ulet lah saya ambil, jangan kita mengkalkulasi tentang penghasilan dulu kayak gitu. Kalau masalah penghasilan itu sebabnya pribadi, karena itu sifatnya apa ya Kak? Apa sih? Istilahnya Pribadi. iya pribadi, Rahasia lah. iya rahasia. Oh, Kayak oke. gitu. Rahasia. Jadi kita itu berpikirnya caranya gimana? Berarti mempunyai pemikiran kan sendiri, tapi saya kepengen teman yang menjawab bagaimana caranya ini mengembangkan sesuatu biar dari itu menjadi dua, jadi dua menjadi tiga kayak gitu. Itu namanya mengembangkan usaha Ya, kayak gitu. Jadi kesimpulannya yang jelas, yang benar-benar bisa dipahami. Ya. Anda paham nggak tadi apa yang dibicarakan dengan jawabannya ini nih? Tadi oke. saya kan bertanya, ini sudah dijawab sama rekan-rekan kita yang berdua. Paham nggak? Paham. Jangan mantuk-mantuk doang. Kalau nggak paham ya bilang nggak paham. Oke. Sekarang begini Mas. Pertanyaan dari Mas Nur itu kan bagaimana untuk mengembangkan usaha, ya kan? Nah, saya kan tanya, Mas Nur itu dalam usahanya, namanya mengembangkan usaha berarti kan sampean sudah punya usaha kan? Bukan untuk babat alas ataupun mulai Bukan. dalam usaha kan, bukan. Bukan. Berarti posisi sampean itu udah punya usaha. Punya. Bagaimana bisa berkembang usaha saya itu? Ya, saya kan tanya, kalau usahanya sampean satu harinya udah bersih 500.000 sehari gitu loh. Kan pertanyaan saya itu kan real nyata kan. Ya. Pendapatannya sampean itu real nyata 500.000. Kalau misalkan sampean seharinya memang 500.000, 1 bulan 15 juta. Setahun 150 juta. Iya. Kalau memang sampean untuk mengembangkan usaha yang pertama itu, ya seperti itu. Pendapat saya, Iya. uang yang itu Mas Nur puter Iya. agar bisa berkembang, bukan masalah soal usaha itu dapat apa enggaknya, kan bukan. Pertanyaannya bagaimana untuk mengembangkan usaha. Berarti pertanyaan seperti itu karena sudah ada usaha. Kalau memang seharinya sudah 500.000, pendapatan berarti 1 bulan 15 juta, 1 tahun 150 juta. Iya. Jelas. Jelas. Tapi kan itu secara teori. Secara prakteknya, aduh gimana itu caranya? Secara prakteknya itu kadang nggak sesuai. Padahal saya sudah jelas mencermati pertanyaan saudara Holis. Saudara Holis itu tidak menyebutkan keuntungan sehari berapa, ya kan? Sekarang taruhlah jika keuntungannya itu tidak 500, andaikan Nurholis itu ada pengeluaran tapi tidak ada pemasukan, anggaplah kayak nombok. Tapi Nurholis itu kepengin ya hasilnya tambah dari ini. Kalau kita apa ya seharinya 500 itu kan mungkin ya bisa lah ya. Bisa. Ya ini kan problemnya andai kata kayak saudara Nurholis itu penghasilannya itu anggaplah 100.000, tapi saudara Nurholis ini
kepengen 100.000 itu dikalikan menjadi 500.000 ke sejuta atau ke sekian gitu. Itu gimana caranya? Bukan masalah Nurholis 1 hari 500, itu ya insya Allah Nurholis itu udah di luar kepala gitu. Bukan kayak gitu, Mas Miftah. Maksudnya begini loh. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengembangkan usaha yang pertama. Ya. Pertanyaan seperti itu berarti kan Mas Nurholis memang udah punya usaha. Adapun itu 100.000, 300, 500, yang saya tanyakan kalau misalkan Mas Nurholis kok seharinya memang mati 500.000, jelas 1 bulan 15 juta. Ini loh untuk apa cara untuk mengembangkan usaha. Jadi yang 1 tahunnya 150 juta kan uang itu pasti ada gitu loh, ditabung mungkin ya. Daripada ditabung tidak ada penghasilan, ya berarti diputer uang itu. Bukan masalah Mas Nurholisnya dapat 100.000 atau mungkin nggak dapat malah tombol. Pertanyaannya bukan seperti itu. Ini pertanyaannya Mas Nurholis itu mengembangkan usahanya. Contoh kayak Mas Miftah ya, sudah punya gerobak 1, penghasilannya berapa 1 hari 200.000, berarti 1 bulan 6 juta. 6 juta 1 tahun berapa? Nur? Ya 180-an. 180 juta misalkan. Itu kan ada uang nominalnya. Kalau sampai didiamkan doang di bank, ya segitu-segitu doang, malah bisa dipotong admin bank setiap bulannya. Bisa kurang malah. Tapi kalau sampai yang 180 juta itu diputar buat usaha yang lain, kemungkinan besar ini ya bisa menghasilkan lagi gitu loh. Adapun gagal atau enggaknya ya urusan belakang, namanya juga untuk berkembang kan. Itu pertanyaannya tuh seperti itu. Oke lah, itu kan anggaplah kalau kita itu tidak punya kebutuhan, kalau kita sudah punya tabungan, lalu kita punya kebutuhan yang mendatang, ya kan? Cukup ya Wan. Ya udah kayak ya udah orang Kita punya kebutuhan mendadak, tapi saudara polisi itu pengen banget ya menggandakan penghasilannya, ya kan? Lagi-lagi tahun ini ada aja kebutuhan. Itu gimana caranya dengan uang yang seadanya? Tidaklah harus kita buka cabang lagi, tapi kepengen punya dana sekian tapi tambah. Caranya gimana? Gitu. Ada tolol. Wes berarti memang kita orang terima jawaban ente. Ya nggak nyambung, berarti itu nggak nyambung. Jangan pro kontra. Jangan pro kontra nah. Bukan masalah pro kontra. Iya. Pertanyaannya adalah untuk mengembangkan usaha. Pertanyaan seperti itu memang udah ada usahanya. Bisa-bisa. Ya tapi ngomong. Ya bisa-bisa. Ya kalau jelas anggaplah Iya. anak penghasilannya tapi kiye dalam 1 tahun itu ada aja kebutuhan yang mendadak. Ya ini kan bukan masalah kebutuhan. Ini saya bilang itu kalau Mas Nurholis seharinya 500.000, Ya. 1 bulannya 15 juta, 1 tahun 150 juta. Ya, masuk. Kalau memang untuk berkembang, ya gunakan 150 juta. Kalau didiamkan doang, ya segitu-segitu doang. Masuk Mas Nur ya? Masuk. Cocok ya? Cocok. Oke, terima kasih. Ya berarti wis ke Clear.